Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke teman-teman, di konten kali ini saya kedatangan sebuah jigsaw yang menurut saya harganya lumayan murah, masih di bawah 300.000. Tetapi kalau kita lihat di tokonya, toko yang menjual itu, spek tertulis itu lumayan bagus dan juga fitur-fiturnya lumayan lengkap. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke meja eksekusi. Oke teman-teman, ini dia ya, sebuah jigsaw dari HNL dengan tipenya adalah HL6188 Plus. Untuk sosial media dari mesin HL ada di sini. Kalau mau tanya-tanya tentang garansi atau yang lainnya silahkan datang ke sini aja. Lalu ini diimpor oleh PT Mentari Jasindo Sentosa ya di Jakarta, dan ini adalah buatan dari Cina. Berikutnya di sini ada tertulis untuk spesifikasi. Silahkan dibaca dan di-post kalau mau. Ini ada fitur lasernya ya. Lalu di sini sama ada keterangan tentang spesifikasinya. Lalu di sini ada tertulis, seharusnya ini bukan RPM ya teman-teman ya, tapi SPM. Lalu beratnya 2,1 kilo untuk motong besi 65 mm dan kayu 6 mm. Untuk servis warantinya ini nggak tahu ya, mungkin tanya aja di sosial media mereka. Lalu di sini tertulis untuk kesetiaan spare partnya, HNL menyediakannya ya. Oke, sudah tidak ada apa-apa lagi, langsung saja kita buka. Oke, jadi ini dia ya paket pembeliannya. Kita dapat kartu garansi di sini. Di sini ada service centernya ya. Lalu ada ketentuan garansi di belakang sini. Kalau mau dibaca silakan di-post aja. Nih seperti ini ya di dalamnya. Lalu di sini ada parallel guide. Ini bahannya dari besi ya teman-teman ya, dan lumayan tebel. Ada angka-angkanya di sini. Untuk build quality-nya lumayan bagus ini. Ini tebelnya kurang lebih 1,5 mm. Lalu berikutnya kita dapat kunci L untuk pengaturan kemiringan ini ya. Lalu dapat mata jigsaw-nya, mata gergaji jigsaw yang biasa ini ya, yang untuk kayu. Lalu ini ada buku panduan yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi kalau belum pernah menggunakan jigsaw silakan dibaca-baca aja ya untuk buku panduannya ini. Lalu langsung ke menu utama jigsaw-nya ya teman-teman. Ini dia, bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk build quality, material plastik yang digunakan kurang lebih sama dengan produk HNL yang lain ya. Lumayan bagus untuk material plastiknya. Seperti ini ya. Di belakangnya seperti ini. Lalu di bagian sisi sebelahnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada ventilasi udara untuk membuang hawa panas ya pastinya. Di sini juga ada. Lalu untuk material bahan yang ini bukan logam ya, tapi ini plastik. Tapi dibuat finishing catnya seperti logam ya. Ini plastik biasa teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri sambungannya. Lalu ini mika. Dan ini plat base-nya besi yang cukup lumayan tebal ini, mantap untuk build quality-nya. Ini kurang lebih 2 mm untuk ketebalan besinya, lebih tebal dari parallel guide-nya tadi. Lalu untuk yang hitam ini bukan karet ya, tapi plastik juga. Plastik bodinya yang dicat warna hitam, jadi seolah-olah seperti karet ya. Jelek sekali nih ya terlihatnya seperti ini. Jadi terkesan sangat murah gitu. Padahal bagus kualitas plastiknya. Lalu yang lainnya kabelnya, ini kabelnya lumayan bagus untuk kabelnya teman-teman. Nih ya, bisa dilihat sendiri untuk stekernya, dan kabelnya cukup tebal. Jadi segitu aja ya untuk build quality. Berikutnya kita bicara fitur-fitur yang ada pada jigsaw ini. Kita urut dari atas ke bawah. Yang pertama di sini ada variable speed ya, dari 0 sampai dengan nomor 5. Ini. Lalu ada trigger lock, ini bukan safety lock ya, tapi trigger lock untuk mengunci triggernya. Jadi dia kalau kita kunci akan terus menyala ya. Cara melepasnya tinggal ditekan lagi triggernya. Lalu di sini ada tombol laser untuk fitur lasernya. Nih ya.
Lalu ada fitur pendulum. Ini pendulum, ada 3 tahapan pendulum untuk mempercepat potongan, tetapi semakin cepat dia semakin kasar ya teman-teman. Lalu ada fitur untuk pembuangan debu untuk disambungkan ke vacuum cleaner. Lalu berikutnya ini ya, untuk tempat parallel guide. Nah ini parallel guide ini nanti dimasukin ke dalam plat base-nya ini. Lalu caknya sudah quick release ya, jadi tidak memerlukan kunci-kunci lagi untuk memasang serta membuka mata pisaunya. Lalu di sini ada fitur untuk motong miring juga sampai 45 derajat menggunakan ini ya, kunci L bawaannya untuk dilonggarkan lalu dimiringkan. Lalu ini ya, plat base-nya ini agak sedikit miring ya. Saya nggak tahu ini apakah hanya terjadi di unit saya atau tidak. Ini tapi sedikit miring untuk plat base-nya, kurang center kalau menurut saya ya. Tapi nanti kita coba aja ya bagaimana performanya, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Oke, langsung saja ya kita uji bagaimana performanya. Pertama kita akan lihat watt yang dihasilkan oleh jigsaw ini. Saya langsung ke percepatan paling cepat ya, nomor 5. Kita lihat berapa watt. Ini untuk standby-nya 1,1 watt ya, untuk lasernya ini. Kita lihat, kita nyalakan. Getarannya cukup lumayan ya. Di 350-an watt. Nih ya, getarannya cukup lumayan teman-teman. Lihat nih, tangan saya lihat ya. Ini getaran di tangan saya lihat. Lumayan bergetar ya, ini. Nih. Ya, terasa banget getarannya. Oke, langsung saja kita uji untuk memotong ya. Apakah masih enak digunakan atau tidak. Oke, di sini ada triplek yang saya sudah marking ya. Kita akan memotong menggunakan mata jigsaw bawaan dari paket pembeliannya tadi di kecepatan nomor 3. Kita akan lihat apakah stabil untuk memotong lurus. Saya tanpa alat bantu ya. Nih, sudah saya marking. Saya akan memotong mengikuti markingnya ini ya untuk melihat seberapa stabil untuk jigsaw ini. Ini triplek ukuran ketebalan 1,5 cm atau 15 mm. Ya, sampai selesai ya teman-teman ya. Meskipun getarannya cukup lumayan, tapi masih bisa ditoleransi. Saya masih bisa mengikuti markingnya untuk memotong lurus. Sekarang kita akan coba untuk memotong miring ya. Miring 45 derajat. Kita akan lihat apakah masih bisa stabil atau tidak. Ini ya, saya sudah buat ke 45 derajat. Masih menggunakan pisau yang sama ya. Oke, masih bisa ya teman-teman ya, masih bisa ditoleransi untuk getarannya. Saya masih bisa motong stabil. Nih hasilnya seperti ini, lumayan cukup rapih juga.
Oke, sekarang saya akan coba motong meliuk-liuk. Saya menggunakan mata jigsaw yang untuk meliuk-liuk ya. Saya nggak tahu nama jenis pisaunya apa, tapi ini yang biasa digunakan untuk motong meliuk-liuk di kayu. Ini kayu mahoni, ketebalannya 2 cm. Saya akan memotong di percepatan nomor 4. Getarannya cukup lumayan ya. Tadi sampai bergetar begitu. Tapi hasilnya oke nih. Nah, nih, lihat nih. Ini karena mata pisaunya juga bagus ya. Jadi hasilnya rapi seperti ini nih. Kita coba lagi ya. Kita akan coba untuk lengkungan yang lebih ekstrim lagi. Kita coba. Ya masih oke lah ya. Nah ini lengkungannya lebih ekstrim lagi. Nih ya, bisa dilihat sendiri. Tapi tidak ada masalah. Cuman getarannya memang sangat-sangat terasa ya di tangan ya. Coba sekali lagi ya biar tidak penasaran. Mantap juga, rapih juga. Jadi kesimpulannya ya jigsaw ini bisa digunakan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama ulasan singkat serta sedikit first impression atau impresi pertama saya menggunakan jigsaw HNL 6188 Plus ya, ada tanda plusnya dia. Harganya saya beli Rp275.000 di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan cek-cek di situ ya teman-teman ya. Dengan membayar seharga Rp275.000, menurut saya dari sisi performa tidak ada masalah sama sekali. Tadi saya memotong triplek, memotong kayu keras dengan lurus, dengan miring, lalu meliuk-liuk, tidak ada masalah. Lalu dari sisi fitur juga lumayan lengkap ya teman-teman ya. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama adalah getarannya. Getarannya ini cukup lumayan terasa ya di tangan ya. Jadi kalau kita memotong menggunakan jigsaw tersebut, memotong kayu yang cukup lumayan panjang atau memotong lurus ya, itu akan getarannya tertinggal di tangan ya teman-teman ya. Jadi setelah kita memotong itu masih ada terasa bergetar di tangan kita. Lalu catatan yang kedua adalah build quality. Kalau dilihat dari material bahan yang digunakan tidak masalah ya teman-teman ya. Plastiknya lumayan bagus, lalu besi-besi yang digunakan juga lumayan bagus. Tetapi dari sisi finishingnya lumayan jelek ya, lumayan jelek saya katakan karena ya kurang rapih ya. Lalu untuk plat base di bawahnya itu juga agak sedikit miring ya teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah ini hanya terjadi di unit saya atau memang semua seperti itu, saya kurang tahu ya teman-teman ya. Lalu catatan yang ketiga adalah fitur lasernya. Fitur lasernya ini sama sekali nggak akurat ya. Dia garisnya itu melencengnya jauh sekali teman-teman. Saya nggak tahu ya apa hanya terjadi di unit saya atau teman-teman yang membeli juga mendapatkan masalah yang sama. Saya kurang paham. Kalau ada mengalami hal yang sama, tuliskan aja di kolom komentar ya sebagai referensi buat teman-teman kita yang mau beli nih. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mesin HNL HL6188 Plus. Apakah worth it atau tidak? Saya kembalikan lagi kepada kalian sendiri yang menentukan. Tapi kalau memang berniat untuk membeli, diperhatikan 3 hal yang saya sampaikan tadi ya. Saya nggak tahu itu hanya terjadi di unit saya saja atau memang yang membeli HNL HL6188 ini mengalami hal yang sama, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Yang pasti yang saya sampaikan apa yang saya rasakan. Jadi plus minusnya sudah saya sampaikan kepada kalian sendiri yang menentukan.
Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituangkan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jangan lupa subscribe channel saya agar tidak ketinggalan tentang informasi tools-tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.